Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam suluk motivasi Saung Santri Inayatullah. Sahabat, 4 hujah terhadap 4 golongan. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah pada hari kiamat nanti akan berhujah dengan 4 hambanya kepada 4 golongan. Apa sajakah 4 golongan itu? Pertama, golongan orang-orang yang kaya. Allah akan berhujah dengan Nabi Sulaiman terhadap golongan orang yang kaya apabila dengan kesibukan mereka mengurusi harta, mereka lupa untuk beribadah. Sebab Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus nabi yang memiliki banyak harta di dunia, atau dengan kata lain sebagai orang terkaya di dunia tetapi tetap beribadah kepada Allah. Kedua, golongan budak atau pembantu. Apabila ada seorang pembantu atau jika di kalangan pesantren biasa disebut dengan khodim, dengan alasan kesibukan mereka melayani tuannya atau melayani kiainya, mereka tidak sempat untuk beribadah, maka Allah akan berhujah dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang merupakan budak atau pelayan seorang pembesar kerajaan beserta istrinya, tetapi Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Ketiga, kepada golongan orang yang sakit. Allah akan berhujah terhadap golongan ini dengan Nabi Ayub alaihissalam apabila mereka dengan alasan sakitnya meninggalkan ibadah mereka. Karena apa? Karena Nabi Ayub adalah seorang nabi yang pernah diberi penyakit paling parah, tetapi Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadahnya dan tidak pernah mengeluh atas penyakit yang menimpanya. Keempat, golongan orang fakir atau miskin. Apabila dengan alasan kefakiran mereka, lantas mereka meninggalkan ibadah mereka, maka Allah akan berhujah dengan Nabi Isa yang merupakan orang paling fakir di dunia, tapi tidak pernah meninggalkan ibadahnya, serta memasrahkan semua urusan kefakirannya hanya kepada Allah. Itulah 4 golongan yang akan diberi hujah oleh Allah sesuai alasan mereka masing-masing. Maka sebagai apapun diri kita, entah dari 4 golongan tersebut atau selainnya, jangan sampai lupa untuk tetap beribadah kepada Allah, atau bisa kita jadikan keadaan kita sebagai ibadah kita. Apabila kita termasuk golongan orang kaya, kita bisa beribadah dengan mensedekahkan sebagian harta yang kita miliki. Jika kita termasuk golongan pelayan atau pembantu, kita bisa meniatkan pelayanan kita sebagai ibadah kita. Apabila kita termasuk golongan orang yang sakit, maka kita bisa melakukan ibadah semampu yang bisa kita lakukan. Dan apabila kita termasuk golongan orang fakir, kita bisa beribadah dengan terus berikhtiar kepada Allah dan berdoa kepadanya agar terbukanya jalan atas kefakiran kita. Tidak lupa pula ibadah seperti sholat, wirid, berzikir, dan lain sebagainya harus kita jalankan. Semoga kita bisa terus istiqomah untuk selalu mendekat kepada Allah dan terus-menerus meminta ampunannya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.